Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional perawat. Untuk membuat RHK itu, teman-teman cukup membuat kegiatan ataupun pelayanan yang benar-benar rutin yang teman-teman laksanakan di tempat pelayanan masing-masing. Masih sama, kita masuk ke akun e-kinerja BKN Go ID, kemudian kita klik login, kita masukkan nama pengguna, kemudian kata sandi, kemudian kita klik di bawahnya. Nah, setelah ini kita sudah masuk ke beranda dari akun e-kinerja. Teman saya ini adalah perawat mahir. Di sini sudah tampak e-kinerja atau SKP periode 2023, kemudian 2024. Nah, untuk memasukkan 2025 RHK-nya, kita ke sudut kanan. Tapi sebelum kita memasukkan data-data untuk RHK, kita kembali cek profil, berupa NIP, kemudian nama, jenis, kemudian unit kerja, apakah sudah benar. Kemudian kita klik di sudut kanan, tambah periode SKP. Nah, di sini kita masukkan periode awal yaitu 1 Januari 2025. Kemudian untuk periode akhir itu 31 Desember 2025. Untuk pendekatan kita masih memakai kuantitatif. Setelah ini benar, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul SKP 2025 masih dalam bentuk bagan di sini karena kita belum mengisi RHK-nya. Nah, untuk mengisi RHK, kita klik detail SKP, itu tambah RHK. Nah, untuk tambah RHK, di sini ada RHK atasan yang diintervensi atau nama lainnya adalah RHK organisasi. Jadi, rencana hasil kerja kita adalah turunan dari RHK pimpinan kita. Di sini kita pilih dulu misalnya pelayanan di Nah, teman saya ini adalah perawat dan PJ program juga. Nah, ini kita pilih misalnya kinerja RHK untuk atasannya, organisasinya itu pelayanan upaya kesehatan perseorangan di dalam gedung klaster 3, pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut usia. Kemudian jenis RHK-nya, karena ini adalah kinerja utama, kita klik utama. Kemudian untuk rencana hasil kerja, saya sudah menyiapkan master untuk RHK perawat mahir. Nah, nih, ini masternya. Yang kuning itu adalah bentuk pelayanan di klaster 2, kemudian yang hijau adalah bentuk pelayanan di klaster 3, kemudian yang biru di lintas klaster, dan yang merah itu adalah menandakan kegiatan di UKM atau pelayanan di luar gedung. Jadi di dalam pelaksanaan integrasi layanan primer kita terbagi atas dua, yaitu pelayanan di dalam gedung dan pelayanan di luar gedung. Nah, di sini untuk yang RHK ini, dasar saya membuat RHK ini itu adalah sesuai dengan regulasi di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional perawat. Nah, di sini semuanya ada. Nah, untuk jabatan fungsional perawat mahir, butir-butir kegiatannya ada di halaman 33. Nah, ada 28 butir pelayanan di sini. Ya, bisa kita pilih, tidak harus semuanya, bisa kita pilih, saran saya kita pilih yang lebih sering kita laksanakan. Nah, di sini sudah saya buat rekapannya, jadi untuk mempermudah kita dalam mengisi RHK, kemudian mempersingkat waktu, jadi kita tinggal salin, kemudian tinggal di copy, kemudian kita tinggal paste lagi di RHK-nya. Jadi di sini sudah ya, di 28 butir dari Permenkes itu sudah saya salin di sini sesuai dengan kegiatan-kegiatan kita. Tidak harus semuanya ya, sekali lagi kita tinggal pilih saja bagian-bagian mana yang paling sering kita laksanakan. Baik, untuk yang pertama, RHK teman saya ini saya akan mencoba memasukkan yaitu poin ini. Terlaksananya pengkajian awal keperawatan dasar pada keluarga di UPTD Puskesmas Penarik. Kita copy
kemudian masuk lagi ke aplikasi. Nah, ini kan lebih memudahkan kita. Sudah, di sini sudah muncul meningkatnya upaya pelayanan kesehatan perseorangan di dalam gedung klaster 3, pelayanan kesehatan usia produktif, RHK dari bawahan yaitu terlaksananya kajian keperawatan dasar pada keluarga di UPTD Puskesmas Penarik sesuai dengan SOP. Kemudian setelah ini kita klik lagi tambah indikator. Di sini kuantitas, masuk lagi kita ke master tadi. Salin, masuk lagi untuk targetnya. Nah, untuk target juga kita sesuaikan dengan keadaan di tempat pelayanan kita masing-masing. Tidak harus, teman-teman, tidak harus sama seperti ini. Kita sesuaikan. Cuma saran saya di sini, kita buat nilainya itu ada antara gitu. Misalnya 240 sampai 360. Jangan kita buat hanya misalnya 600 pengkajian gitu. Jadi tujuannya kita buat rentang seperti ini. Jadi misalnya dalam satu tahun itu kita cuma dapatnya 240 pasien atau pengkajian. Nah, kita sudah bisa tercapai target target tahunan kita. Nah, kalau kita buat di sini 600, ternyata dalam pelaksanaannya kita cuma dapat 500, berarti otomatis target kita tidak tercapai. Jadi kita buat di sini. Nah, untuk persentasenya juga sama, disesuaikan dengan keadaan di pelayanan masing-masing. Kalau untuk waktu sama, kita karena ini RHK tahunan, kita buat 12 bulan. Ini kita copy lagi. Masuk lagi. Nah, ini sudah. Kemudian tambah indikator lagi. Kita pilih kualitas. Di sini kita ambil poin kualitas. Nah, tanda dari poin kualitas itu adalah persentase terlaksananya. Target 90 sampai 100%. Nah, ini. Jadi tujuan dari target masih ya pakai rentang ya. Jadi misalnya kalau kita melaksanakan kegiatan di tahunan 90%. Karena kan tidak semua kegiatan tercapai 100% ya, teman-teman. Jadi kalau tercapai 90 ya berarti kita sudah termasuk tercapai kegiatan kita di tahunan itu. Nah, ini sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita tambah indikator lagi. Kemudian waktu, masuk lagi. Nah, ini untuk waktu 12 bulan. Oke, ini sudah selesai ya, satu RHK yang tadi tentang pengkajian keperawatan dasar pada keluarga. Kemudian untuk kuantitasnya, jumlah pengkajiannya, target tahunannya disesuaikan. Kemudian untuk kualitasnya, kemudian persentase kualitasnya juga disesuaikan dengan di tempat kita masing-masing. Kalau untuk waktu, karena ini tahunan ya pasti 12 bulan. Nah, untuk indikator, aspek indikator di sini biasanya di kinerja ini ada 4 indikator sebenarnya ada tambahan yaitu biaya. Tapi kembali lagi ke daerah masing-masing. Nah, kalau di sini kita tidak menampilkan tambahan indikator biaya. Kita hanya memakai kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ini sudah selesai satu RHK, kita lanjut lagi. Kalau kita misalnya merencanakan di satu tahun itu RHK-nya ada 10 misalnya, ada 5, ada 7, ya silakan kita klik lagi. Kita balik lagi ke tambah RHK, kemudian untuk rencana hasil kerja atasan yang intervensi atau RHK organisasi kita tinggal menyamakan. Apakah misalnya kita di luar gedung UKM, ya silakan masukkan, kemudian klaster mutu kalau memang kita merangkap ya, kalau biasanya di suatu puskesmas atau suatu daerah itu ada keterbatasan staf ya, jadi satu orang bisa merangkap banyak program. Jadi misalnya teman-teman ada yang sebagai pengelola keuangan misalnya di dalam puskesmas di manajemen klaster 1. Nah, teman-teman bisa pilih di sini, pilih di manajemen keuangan. Nah, di sini. Nah, untuk RHK organisasi bisa dilihat temu konten kita sebelumnya tentang RHK pimpinan ya. Jadi caranya masih sama, kita tinggal memilih dari intervensi dari atasan. Oke, saya lanjut untuk
pengisian RHK kedua. Nah, ini kita akan coba untuk teman-teman yang misalnya puskesmas rawat inap atau perawatan, kemudian teman-teman yang di rumah sakit. Nah, kita coba pilih di sini lintas klaster. Nah, di lintas klaster ini kan ada banyak tuh, ada UGD, ada rawat inap, kemudian ada lab, ada farmasi. Nah, bisa kita pilih di sini RHK-nya utama, kemudian balik lagi ke masternya, kita copy. Nah, ini sudah ada RHK kedua, tinggal kita menambahkan indikatornya. Pertama adalah kuantitas. Jadi kalau kita belum menyiapkan masternya kan agak lama ya untuk pengetikan. Belum lagi kalau biasanya jaringannya lagi nggak bagus, jadi akan butuh waktu yang lama. Sudah kuantitas, kita masuk lagi tambah indikator kualitas. Kita copy lagi persentase terlaksananya kegiatan komunikasi terapeutik, targetnya 90. Nah, target ini boleh misalnya teman-teman mau bikin targetnya 80 sampai 90 boleh. Kalau mau bikin 80 misalnya sampai 100% boleh. Menyesuaikan ya, tidak ada bakunya, tidak ada. Jadi menyesuaikan saja dengan capaian kita yang kita kan sudah tahu tuh kira-kira dalam setahun ini kita butuh pasien berapa, kita melayani pasien berapa gitu. Oke, ini sudah RHK yang kedua, terlaksananya komunikasi terapeutik dan pemberian asuhan perawatan di UPTD Puskesmas Penarik. Ini di sini untuk kuantitasnya jumlah komunikasi, kemudian kualitasnya persentase terlaksananya, waktunya, ketepatan waktu penyelesaian adalah 12 bulan. Nah, ini sudah selesai ya untuk dua RHK. Kita lanjutkan kalau memang ingin banyak lagi, kita lanjutkan sampai dengan RHK yang kita rencanakan. Lanjut, kita tambah lagi untuk RHK yang ketiga. Ini saya coba untuk pelayanan di klaster 2. Nah, jadi perawat juga bisa. Jadi nggak harus bidan ya yang di klaster 2. Utama. Nah, di sini kita sesuaikan lagi. Di klaster 2 misalnya terlaksananya tindakan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area maternitas. Nah, area maternitas ini ada luas ya teman-teman, ada pelayanan ibu hamil, ada pelayanan ibu nipas, ibu bersalin. Nah, perawat kan juga dalam pelayanan kita sehari-hari di tempat kerja atau puskesmas atau rumah sakit kita kan ada kolaborasi ya dengan nakes lain gitu. Jadi kan perawat juga bisa di ruangan itu. Kemudian maternitas ini juga bisa pelayanan kesehatan reproduksi pada catin, misalnya ada screening, nah itu sudah termasuk juga di maternitas. Kemudian pelayanan KB juga masuk di sana. Nah untuk screeningnya, misalnya di situ screening kesehatan reproduksinya. Kemudian ada banyak ya yang bisa dilaksanakan di klaster 2 untuk di puskesmas ataupun di rumah sakit. Oke lagi, tambah indikator lagi. Nah, caranya sama ya. Tambah indikator lagi, kualitas. Tambah indikator lagi, waktu. Targetnya 12 bulan. Oke, ini sudah selesai 3 RHK. Silakan dilanjutkan sesuai dengan rencana teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya buat RHK untuk perawat mahir. Di sini sudah ada 5 RHK ya untuk tahun 2025 ini. Boleh teman-teman kalau misalnya mau lebih boleh silahkan disesuaikan. Di sini saya memilih kegiatan yaitu
kegiatan UKP di klaster 3, kemudian ada di lintas klaster, kemudian ada di manajemen karena kebetulan perawat ini adalah petugas untuk pelayanan rekam medik, kemudian dokumentasi keperawatan ini boleh di mana saja, boleh di klaster 2, boleh di klaster 3, boleh di lintas klaster. Kemudian pelaksanaan kegiatan UKM karena rekan saya juga adalah pengelola program UKS, jadi disesuaikan di sini juga ada pelaksanaan pelayanan remaja di UKS. Nah, setelah ini kita naik ke atas, kita klik ajukan SKP. Sini ada bacaan pengajuan SKP. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Nah, SKP ini setelah kita klik ajukan SKP akan ditinjau oleh pimpinan kita, kemudian akan disetujui. Nah, setelah disetujui, ya kita tinggal melengkapi untuk bukti dukungnya. Nanti akan diupload di setiap triwulan ya. Triwulan pertama misalnya itu di bulan Februari biasanya. Setelah kita yakin benar, kita klik OK. Oke, sudah selesai. Kita lihat di depannya. Nah, tadi dalam bentuk bagan karena belum diisi RHK-nya. Sekarang karena RHK-nya sudah diisi dan sudah kita ajukan, kita tinggal menanti atau menunggu approve atau persetujuan dari atasan kita. Nah, setelah disetujui, nanti di sini keadaan yang pengajuan ini akan berubah menjadi persetujuan seperti di bawahnya. Baik teman-teman, itu adalah contoh SKP RHK Perawat Mahir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih semangat lagi untuk konten-konten selanjutnya.